Bahan-bahan yang kita perlukan tentunya bahan utamanya ada tepung ketan hitam. Karena bosen dengan kue putu ayu yang hijau, jadi pengen buat yang ketan hitam karena lebih legit gitu. Nah, ini gampang banget didapetin di toko bahan sembako. Ini murah juga, kita pakainya itu sekitar 80 gram. Jadi saya pakai sekitar 8 sendok makan atau 80 gram. Ada tepung terigu sebanyak 35 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Ada baking powder, ini usahain jangan di skip supaya dia mengembangnya sempurna. Karena kita cuma menggunakan 1 butir telur. Kita gunain sejumput sekitar 1/4 sendok teh. Segini udah cukup. Ada vanili bubuk atau vanila ekstrak juga boleh. Pakai sedikit, bisa di skip kalau nggak mau. Ini cuma untuk supaya nggak amis saja. Kita pakai sedikit. Sejumput garam, ini supaya lebih gurih rasanya. Selanjutnya, ini ada bahan-bahan yang akan kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Tapi kalau nggak punya mixer, bisa diaduk manual menggunakan balon whisk atau spatula. Bahan-bahannya 1 butir telur utuh. Ini wajib yang fresh, tidak boleh baru keluar dari kulkas. Jadi harus benar-benar suhu ruang. Usahain telurnya harus berukuran sedang ke besar, jangan terlalu kecil. Kalau kecil banget pakai 2 ya. Sedikit SP, sekitar 1 sendok teh. Dan 80 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan peres. Untuk bahan cairnya di sini 1 bungkus atau saset santan kental yang setara dengan 65 ml. 40 ml minyak atau 40 gram atau 4 sendok makan. Jadi kelihatannya memang banyak tapi sebenarnya dikit dan simple banget bahan-bahannya. Sekarang kita akan ayak dulu menggunakan saringan bahan-bahan keringnya supaya tidak ada yang bergerindil. Siapkan 1 buah wadah. Ayak semuanya sampai halus. Kalau ada yang bergerindil bisa diratain dengan sendok. Karena tepungnya ini bukan tepung kiloan, jadi lebih cepat halus. Kalau kalian beli ecer wajib banget untuk diayak, supaya tidak ada kotoran yang masuk. Ayak juga tepung terigunya. Baking powder, vanili, dan garam juga ikut diayak. Ayak sampai selesai. Sekarang kita akan olah bahan santan dan minyaknya, diaduk sampai rata. Masukin santan kentalnya. Setelah kita ayak, kita akan aduk rata dulu biar rasanya lebih pas. Kalau udah lumayan menyatu kayak gini, tidak ada lagi minyak, kita sisihkan. Lalu kita masukin minyak gorengnya. Kalian bisa ganti menggunakan margarin cair kalau mau, cuma nanti warnanya pasti agak kekuningan dikit dan kurang masuk. Diaduk deh sampai rata dan homogen. Sampai santannya larut dengan minyaknya. Lalu kita siapkan kelapa parut. Di sini kalian harus cari yang muda biar gak ada hitam-hitamnya kayak gini. Tapi karena stoknya lagi habis, cuma ada kelapa parut yang lumayan tua, jadinya agak-agak ada ari-ari kelapanya gitu dan kulitnya, jadi sedikit hitam. Tapi nggak apa-apa karena kita buatnya yang ketan hitam, jadi masih bisa diakalin. Tapi saya lebih menyarankan teman-teman lebih pakai yang muda biar dia bersih dan putih. Kita akan kukus, beri sedikit garam, aduk rata. Tinggal kita kukus saja selama 15 menit sampai 20 menit biar dia nggak cepat basi. Siapkan wadah bersih yang udah dicuci dan udah dilap sampai kering, tidak ada minyak maupun air. Masukkan 1 butir telur. Masukin gulanya. Masukin 1 sendok teh SP. Sekarang kita akan mixer, tapi sebelumnya pastikan mixernya juga kering supaya dia cepat kembang. Kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Mixer dengan kecepatan yang sedang dulu, baru nanti perlahan-lahan naik ke yang paling cepat.
mixer sampai putih, kental, dan berjejak kayak gini, lambat jatuh. Sekarang kita akan sisihkan. Untuk step ini saya mau menggunakan mixer aja untuk aduknya. Kalau teman-teman maunya pakai spatula juga boleh. Kalau pakai mixer kecepatan yang paling rendah aja. Masukin tepung-tepungannya sedikit demi sedikit, bertahap ya. Bertahap sampai 3 kali gitu. Mixer sampai kecepatan yang paling rendah aja. Sampai teraduk rata, kira-kira 3-5 detik. Lalu kalau udah, kita selang-selingin dengan adonan santan dan minyaknya. Kita aduk lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Kalau udah rata lagi, masukin lagi berulang-ulang. Stepnya sama kayak tadi, adonan tepung dan adonan cair. Ini udah sampai step yang paling terakhir, udah teraduk rata, tapi kita pastikan lagi sampai ke pinggir-pinggirnya menggunakan spatula. Aduk balik lagi. Bisa lihat ya, teksturnya tuh tetap kental, gak cair sama sekali. Bagus banget adonannya. Aduk pelan-pelan aja. Padahal cuma pakai 1 butir telur, tapi jadinya lumayan banyak. Kita siapkan loyang-loyang kecil, mini-mini, putu ayu seperti ini, yang bentuk bunga. Jadi kita sekarang akan oles menggunakan minyak. Sedikit aja sisa-sisa yang tadi, nggak usah terlalu banyak, nanti jadi kuning. Jangan pakai margarin, karena menurut pengalaman margarin bikin kelapanya jadi butek. Oles tipis-tipis supaya nggak lengket aja. Yang penting ada keoles aja ya. Ini kelapanya udah saya kukus. Sekarang kita pilih bagian yang putih, kita rekatkan di bagian bawahnya. Masukin ke bagian cetakannya yang paling dasar. Pilihnya yang agak putih-putih ya. Kayak gini. Kemudian bisa bantuan dengan tangan, direkat-rekatkan. Tapi tangan yang bersih dan udah dicuci. Supaya dia nggak keluar-keluar ataupun mudah jatuh. Kayak gini. Lakukan sampai habis ya. Nanti kalau ada sisa kelapa jangan dibuang, bisa dibuat jadi cemilan lain. Ini kira-kira membutuhkan 100 gram kelapa aja. Rekat-rekatkan seperti ini. Bagian kotor bisa dibuang. Kita udah buat 8 yang full-full kayak gini aja, masih ada sisa loh setengah. Kita kukus dulu yang ini. Panaskan kukusan sampai berasap banyak kayak gini. Setelah 15 menit sampai 20 menit, kita matikan apinya dulu. Kita cek. Nah, dia mengembang. Kita lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate. Udah nggak ada lagi, berarti udah bisa kita angkat. Kukus yang bahan-bahan selebihnya ya. Kita angkat satu persatu. Kalau udah mulai merenggang dari cetakan, itu artinya udah pasti udah selesai. Dia nggak kempes sama sekali, malah mekar. Kalau udah kita keluarkan, kita akan lepaskan dari cetakan. Biarkan tangkupkan dulu, nanti dia bakal gampang, nggak lengket sama sekali. Ini keadaannya udah hangat ya, cuman panas-panas sedikit aja. Tinggal diangkat. Nah, jadi gampang banget. Tuh, dia lepas, terus dia cantik gambar bunganya. Sayang aja karena ada kotoran dari ari-ari kelapanya aja. Kalau nggak udah cantik banget ini. Tuh, lihat. Sempurna, nggak sobek, nggak retak ya.
Nah, udah kita siap tata juga. Sekarang aku bakal belah ya, Bun. Kita bakal belah. Lihat teksturnya gimana. Nah, dia empuk banget. Empuk banget, lembut. So, kalian langsung aja cobain resep ini. Resep ini menghasilkan sampai 15 biji. Jadi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian juga ya. Thank you.